seorang wali, saudara. Dia kalau mendengar satu hadis, ada orang ngomong satu hadis, dia dengar itu hadis, dia langsung bisa menilai, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Sang ulama ini, sang wali ini punya anak. Anaknya tahu kalau bapaknya gak pernah belajar ilmu hadis. Tapi kok bapaknya bisa tahu ini sahih, ini dhaif, ini palsu. Padahal anaknya ini belajar ilmu hadis, anaknya ulama, belajar ilmu hadis. Apa kalau mau tahu satu hadis sahih apa enggak, dia mesti cari dulu, dia ulama, cari di buka kitab. Tapi bapaknya nggak pakai buka kitab. Pokoknya begitu ada orang ngomong hadis, langsung tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Anaknya tanya kepada bapaknya, ayah bagaimana ayah bisa tahu? Karena anaknya tahu, bapaknya bukan ahli hadis, bapaknya nggak belajar ilmu hadis, kok bisa tahu? Anaknya yang belajar puluhan tahun nggak begitu, saudara. Bapaknya nggak mau. Ya, kalau punya karomah, buat pamer. Kalau ada pamer-pamer karomah, perlu dicurigai itu. Nggak ada, wali pamer-pamer karomah nggak ada. Bapaknya dia ditanya, tidak menjawab. Bapaknya ingatkan rahasia. Jadi jangan yang sakit menjelang ajal harus pengen tahu rahasia, harus disampaikan. Sang ayah kepada sang anak, wahai anakku, bertakwalah kamu. Kalau kau bertakwa, taat kepada Allah dengan ikhlas dan ridho, Allah yang kasih tahu sendiri tanpa kau pelajari. Sampai ditanya, bapak tahunya gimana? Kata ayahnya, kalau ada orang bicara hadis yang sahih, saya melihat dengan mata saya keluar cahaya dari mulutnya. Keluar cahaya terang dari mulutnya, hadis sahih. Karena ini hadis bukan sembarangan ucapan, ini ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Tapi kalau terangnya agak redup, bisa tahu ini hadis dhaif. Tapi kalau gelap, nggak ada cahaya sama sekali, ini palsu, bukan ucapan Nabi. Kita yang terhalang, saudara. Begitu juga kalau mata kita kelilipan. Ini keindahan yang ada di sekitar kita nggak kelihatan karena kelilipan, ada debu kita punya mata. Bukan keindahannya yang hilang, tapi mata kita yang terhalang. Ingat itu, keindahannya tetap ada, cuman nggak bisa kita nikmatin. Begitu juga mata hati. Mata hati itu bisa melihat keajaiban, keindahan, saudara. Keindahan alam yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi kalau mata hati itu tertutup, nggak bisa dilihat. Nah, kalau mata hati itu terhalang, nggak bisa dilihat. Nah, apa yang menutup mata hati? Yang menutup mata hati, yang menutup mata batin adalah al-ma'asi, maksiat. Jadi begitu kita maksiat, kotor kita punya hati. Begitu kotor kita punya hati, nggak bisa kita ngelihat ya. Nah, jadi sebagaimana mata kepala kita perlu dibersihkan supaya melihat cerah, maka mata hati kita juga perlu dibersihkan supaya bisa melihat keajaiban
insya